Kalau orang melakukan perbuatan yang salah, itu kan seperti orang yang tidak yakin dengan akan adanya hari pembalasan. Kenapa? Nggak dibalas ini kan begitu ya. Maka Allah umpamakan orang-orang yang menginfakkan hartanya, tetapi dengan mengikutinya dengan manna wala ada tadi, Allah perumpamakan orang itu seperti orang yang riya, seperti orang yang tidak beriman kepada Allah hari akhir. Kenapa Allah misalkan seperti orang yang tidak beriman? Kesannya kan seperti Allah itu dianggap buta, seperti Allah dianggap tidak ada. Kenapa? Apa yang dia kerjakan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Riyanya dia juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasnya juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika orang yang berinfak mengabaikan ini semua, kan sama aja kan mengabaikan Allah kan. Seolah-olah Allah enggak mencatat. Makanya Allah permisalkan mereka wala yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun. Orang yang berinfak diikuti dengan menyebut-nyebut infaknya dan menyakiti penerimanya seperti sofwanin. Apa itu sofwanin itu? Sofwan itu bentuk jamak dari sofawana. Artinya apa? Batu yang licin. Batu yang licin, alaihi turabun, yang di atas batu itu ada debu. Fa asobahu wabilun. Batu licin yang di atasnya ada debu itu tiba-tiba turun hujan lebat. Kira-kira bersih apa bersih? Bersih. Debunya hilang, tanahnya hilang. Yang ada tinggal apa? Fatarokahu solda. Yang tersisa tinggal batu licinnya. Berinfak, sudah ikhlas, hartanya halal, tidak menyebut-nyebut infaknya, tidak menyebut-nyebut sodakohnya, kemudian tidak menyakiti penerimanya, itu sudah pahala semua. Tiba-tiba di kemudian hari dia nyebut-nyebut, namanya sum'ah, karena dia menyebutkan di kemudian hari. Maka apa? Langsung Allah bersihkan pahalanya. Bersihkan pahalanya seperti batu licin yang di atasnya ada turab, ada debu. Allah timpakan hujan lebat, maka apa? Hilang itu semua pahalanya. Hilang semua ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa apa? Yang tersisa tinggal dosanya. Karena dia tidak ikhlas, maka apa? Niatnya bukan karena Allah, yang tadinya dapat pahala, Allah ambil pahalanya. Jadi nggak dapat apa-apa, Pak. Sayang apa sayang? Sayang sekali, Pak ya. Sudah pahala kita kantongin, tiba-tiba di kemudian hari kita sum'ah, menyebut-nyebut sedekah kita, menyebut-nyebut infak kita, manan, kita sebut-sebut infak kita. Jadi kalau ada kita berhadapan dengan apakah kemaslahatan ataupun doror yang kita hindari, maka apa? Bahaya yang harus kita hindari. Darul mafasid, nah ini berlaku kaidah usul ini. Darul mafasid muqaddamun ala jalbul masalih. Menghindari bahaya itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Ayat berikutnya. La yaqdiruna ala syai'in, ya, mimma kasabu. Orang yang berinfak kemudian dia nyebut infaknya dan menyakiti penerimanya, la yaqdiruna ala syai'in. Dia enggak dapat apa-apa dari usahanya. Dia enggak mampu mengambil apa-apa dari usahanya. Mimma kasabu, hilang aja itu semua pahalanya. Itulah beberapa ketentuan-ketentuan Al-Qur'anul Karim menyangkut infak, harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya betul-betul infaknya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sayang kalau kemudian sedekah yang kita berikan apalagi besar gitu ya. Kecil aja sayang kalau kemudian tidak ada pahalanya kan, apalagi besar. Karena kecil juga sayang apalagi besar. Makanya kita harus berhati-hati di sini agar kita bisa menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketemu di akhirat kelak, oh ini sedekah saya, ini infak saya, ini jariyah saya, ini wakaf saya, ketemu semua. Tetapi kalau semuanya tidak ikhlas, kita cari-cari mana sedekah saya, mana infak saya, mana wakaf saya,
Ternyata nggak nemu-nemu. Kenapa? Ya tadi pahalanya udah dihapus di dunia oleh